Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabar nih? Kakak harap kalian semua baik-baik saja ya, selalu jaga kesehatan dan kebersihan tangan. Nah adik-adik, yuk kita ambil sikap yang rapi, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita mau ucapkan selamat pagi untuk Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan di setiap hidup kita. Yuk kita mau nyanyikan Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Kita nyanyikan dari awal. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini sehingga kami boleh datang berkumpul, terlebih lagi kami boleh memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya juga Engkau yang urapi setiap kami ya Tuhan, sehingga kami bisa berfokus kepada puji-pujian dan juga firman-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, ini adalah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan. Nah, ayat hafalan kali ini terdapat di kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 12. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri, kita hafalkan sama-sama ya. Adik-adik bisa lihat adik-adik bisa lihat kakak-kakaknya ada di depan. Yuk 1 2 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, sekali lagi adik-adik, 1, 2, 3. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Oke, adik-adik sudah pintar, sudah bisa menghafalkan ayat hafalan. Oke adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum itu kita mau angkat satu pujian lagi, baca kitab suci. Nah dari pujian ini supaya kita mempunyai iman yang bisa bertumbuh di dalam
Tuhan. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami, Tuhan yang pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kakak sedang membawa sesuatu. Kira-kira bawa apa ya? Tada! Kakak bawa pasir. Sekarang kakak mau hitung pasirnya. Tapi semua itu adik-adik tahu nggak siapa yang menciptakan pasir? Yang menciptakan pasir adalah Tuhan Yesus. Pintar. Sekali lagi, yang menciptakan pasir adalah Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik bantu kakak yuk kita hitung sama-sama ya pasirnya. Kira-kira adik-adik mampu nggak hitung pasir sebanyak ini? Kita hitung sama-sama ya. Oke, sekarang adik-adik bantuin kakak hitung ya. Ini di depan ada pasir. Ingat, pasir adalah ciptaan Tuhan Yesus. Sekarang kakak mau lihat adik-adik mampu nggak bantu kakak hitung ya. Kita sama-sama. Kita ambil dikit dulu. Ambil dikit dulu. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Susah banget ambilnya. 4, 5. Bentar, coba ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aduh, dia kecil banget jadi susah ambilnya. 9, 10, 11, 12, 13. Aduh, kakak capek nih. Dia kecil banget dia susah hitungnya. Udah, kakak nyerah, kakak nggak mampu lagi. Makasih ya adik-adik udah bantuin kakak hitung. Kakak capek banget hitung pasirnya tadi. Adik-adik juga udah bantu kakak hitung. Makasih ya udah bantuin kakak. Tapi ini pasirnya tuh masih banyak banget. Sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Kakak aja sampai nggak mampu menghitungnya. Kakak udah capek. Nah, cerita tentang terkait pasir ini, Tuhan Yesus juga pernah loh berbicara tentang pasir dan juga bintang di langit kepada Abraham. Di cerita minggu lalu menceritakan tentang keluarga Lot yang meninggalkan keluarga Abraham. Nah, di situ Tuhan Yesus sekali lagi meneguhkan janjinya kepada Abraham, yaitu, Aku akan memberikan kepadamu seluruh tanah yang kau lihat sekarang. Aku juga akan memberikan kepadamu anak-anak dan cucu-cucu yang sangat banyak, sehingga tidak bisa dihitung. Sebagaimana orang tidak bisa menghitung debu atau pasir di laut.
Begitulah juga keturunanmu, tak bisa terhitung banyaknya. Abraham dan Sarah pun terus menunggu, tapi mereka belum juga mendapatkan anak. Abraham pun mulai merasa khawatir. Saat itu juga Yesus datang dan berbicara kepada Abraham. Abraham, janganlah takut, akulah perisaimu. Engkau belum memberikan aku anak. Lalu Allah menyuruh Abraham keluar dari kemahnya dan melihat ke atas langit. Kemudian berkata kepada Abraham. Keturunanmu akan sebanyak bintang-bintang itu. Jawab Abraham. Aku percaya apa yang dijanjikan Tuhan. Dan Abraham pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Tetapi Sarah, istri dari Abraham, dia merasa tidak sabar. Dia merasa kalau dia sudah tua, sehingga tidak bisa memberikan anak kepada Abraham. Sarah pun berpikir dan berbicara kepada Abraham. Sarah mengusulkan Hagar, pembantu mereka, untuk menikah dengan Abraham, supaya mereka bisa mendapatkan anak. Nah, adik-adik, kakak perjelas ya. Di zaman mereka pada saat itu, kalau misalnya sang istri, cewek ya, tidak bisa memberikan anak, maka mereka boleh menjadikan pembantunya untuk menikah dengan sang suami supaya mereka mempunyai anak. Kemudian, Abraham pun setuju dengan usul dari Sarah. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan Yesus. Mereka mengambil keputusan sendiri dan berpikir bahwa janji Tuhan akan terjadi sesuai keputusan mereka sendiri. Akhirnya Abraham pun menikah dengan Hagar, yaitu pembantu Abraham dan Sarah. Tak lama kemudian, Hagar hamil. Karena Hagar hamil, dia merasa kalau dia itu lebih penting dari Sarah yang bahkan tidak pernah hamil. Hagar pun menjadi sombong dan tinggi hati. Tetapi Sarah merasa marah dan kesal. Jadi dia bersikap kasar kepada Hagar juga. Dia setiap hari menyuruh Hagar mengerjakan pekerjaan rumah yang kotor dan berat. Bahkan Sarah juga setiap hari memarahi Hagar. Hagar merasa lelah, tidak tahan dengan sikap Sarah. Akhirnya Hagar pun pergi meninggalkan kemah dari Abraham dan Sarah. Hagar pun berjalan dan berencana pulang ke negeri ia berasal, yaitu Mesir. Perjalanan di padang gurun menuju ke Mesir, Hagar merasa capek. Dia duduk di dekat sebuah sumur. Dia merasa dia sendirian dan kelelahan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi Tuhan Allah tidak melupakan Hagar. Tuhan Yesus sangat perhatian dan juga sangat sayang kepada Hagar. Tuhan Yesus mengirimkan seorang malaikat kepada Hagar untuk menghiburnya. Kata malaikat, Hagar, hamba Sarah, engkau dari mana dan hendak kemana? saya lari dari Sarah majikan saya. Kembalilah kepada Sarah dan layanilah dia. Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau akan menamainya Ismail, karena Allah telah mendengarkan tangisanmu. Hagar merasa terharu dan sangat senang akan perhatian dan perkataan yang diberikan Tuhan Yesus kepadanya. Akhirnya Hagar pun pulang. Ia kembali kepada kemah tempat Abraham dan Sarah berada. Ia pun melayani Sarah dan Abraham. Hagar tidak lagi bersikap sombong, melainkan dia berubah menjadi seorang yang baik. Dan pada saat anak Hagar lahir, ia menamainya Ismail. Sesuai dengan kata Tuhan Yesus, Ismail yang berarti Allah mendengar. Kemudian Abraham pun berpikir, Sekarang Ismail adalah anakku, dan dia yang akan menjadi penerusku. Tetapi Abraham salah. Tuhan pun tidak menyatakan diri kepada Abraham hingga beberapa tahun. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Di cerita firman Tuhan ini mau kasih tahu ke kita semua kalau Tuhan Yesus sayang kepada kita semua dan memperhatikan kehidupan kita. Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Adik-adik mungkin merasa kadang Tuhan Yesus kayaknya lebih sayang deh sama dia. Tuhan Yesus kayaknya lebih sayang deh sama kakak aku. Lebih sayang deh sama mama aku. Kayaknya Tuhan gak sayang deh sama aku. Kayaknya Tuhan pilih kasih. Tuhan gak adil. Tidak adik-adik, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Entah kita mau jadi artis, mau jadi selebgram,
Mau jadi YouTuber, mau kita banyak duit, kita nggak ada duit, mau kita ngerasa kita nggak cantik, kita ngerasa kita nggak ganteng, ataupun yang pekerjaannya ada yang jadi bos besar, ataupun orang yang hanya menjadi seperti pemulung, pembantu. Tuhan Yesus tidak pilih kasih. Tuhan Yesus tetap sayang dan memperhatikan kehidupan kita semua. Tuhan Yesus selalu mengingat kita semua, seperti pada saat tadi Abraham yang sedang merasa khawatir. Dia khawatir Tuhan Yesus nggak nepatin janjinya. Dia khawatir dia nggak akan pernah punya anak. Tapi Tuhan Yesus datang dan menghibur Abraham. Tuhan Yesus memberitahu dan meneguhkan kembali janjinya. Begitupun seperti juga tadi si Hagar. Hagar merasa dia sendirian, dia lelah, dia capek. Tapi Tuhan Yesus menghibur dia lewat mendatangkan seorang malaikat untuk berbicara kepada Hagar. Seperti kondisi kita saat ini. Kita pakai masker, kita jaga jarak sama teman-teman, sama orang sekitar. Kita harus selalu menjaga kesehatan. Karena di kondisi COVID ini sangat berbahaya, tapi Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Tuhan Yesus selalu mengasihi dan memperhatikan kehidupan kita. Buktinya sekarang adik-adik masih bisa nonton video di YouTube. Kita masih bisa ibadah bersama-sama. Adik-adik harus bersyukur dan adik-adik tahu Tuhan Yesus memperhatikan kita semua. Jadi kakak mau adik-adik selalu juga menjaga kesehatan. Ingat berdoa kepada Tuhan, selalu mempercayai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang selalu sayang dan memperhatikan kehidupan kita semua. Kita sekarang mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya kami menjadi anak yang sungguh, yang taat, mendengarkan apa kata Tuhan Yesus. Kami sadar bahwa benar Tuhan Yesus sayang kepada setiap kami. Tuhan Yesus selalu memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, yang taat, yang selalu berdoa dan percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, dadah adik-adik. Ingat ya, selalu pakai masker, jaga jarak, banyak minum air putih, banyak istirahat di rumah, jangan banyak keluar ya. Dadah. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Meli. Nah, untuk meresponinya kita mau angkat satu pujian, Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa?
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oke adik-adik, tidak terasa ibadah kita sudah mau selesai. Tapi sebelum itu kita mau angkat satu pujian lagi ya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Oke, mari kita bersatu dalam doa ya adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tidak terasa ibadah kami sudah selesai. Tuhan, kami juga kiranya Tuhan yang berkati setiap kami, Tuhan yang tuntun. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik, dadah.